Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuramalia, mahasiswa BK kelas B angkatan 2018. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan kelompok, yaitu menjelaskan salah satu pendekatan konseling kelompok. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang pendekatan kognitif behavioral. Pendekatan kognitif behavioral merupakan salah satu konseling yang bertujuan untuk membantu klien atau konseli agar dapat lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, serta dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Pendekatan kognitif behavioral merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan untuk membantu klien atau konseli agar dapat lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, serta dapat memenuhi gaya tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Pendekatan kognitif behavioral pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui stimulus kognisi respon yang saling berkaitan dan membentuk jaringan stimulus kognisi respon dalam otak manusia, di mana proses kognisi menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia itu berpikir. Tujuan kognitif behavioral adalah untuk membantu klien agar dapat menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka mengenai masalah yang dihadapi. Seorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah klien. Hubungan yang demikian dapat lebih memudahkan konselor dalam mencari informasi. Pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah klien atau konseli. Hubungan yang demikian dapat lebih memudahkan konselor dalam mencari informasi terhadap konselinya. Dengan menggunakan teori behavioral dan kognitif sebagai petunjuk, konselor dapat mencari informasi secara detail mengenai masalah konseli, sehingga konselor dapat mengetahui bagaimana, kapan, dan situasi masalah itu terjadi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap konseling kelompok. Nah, yang pertama yaitu para konseli atau klien diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah mereka, dan konselor mendengarkan dengan penuh perhatian dan cermat pemaparan masalah dari konseli dan jawaban-jawaban dari konseli itu sendiri dari pertanyaan yang diberikan oleh konselor, seperti bagaimana saya dapat membantu kamu. Dan yang kedua yaitu konselor bekerja sama dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang spesifik dengan baik dan cepat, dengan pertanyaan misalnya apa yang akan terjadi dalam hidupmu ketika masalahmu dapat terselesaikan. Nah, yang ketiga yaitu konselor menanyakan kepada konseli kapan dan di mana masalah-masalah tersebut terasa tidak mengganggu atau pada saat masalah-masalah itu terasa agak ringan. Dan konselor membantu konseli untuk mengeksplor pengecualian-pengecualian ini dengan penekanan-penekanan khusus yang dapat mereka lakukan untuk membuat keadaan atau peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Dan di tahap yang keempat yaitu di akhir sesi, konseli membangun solusi atau solution building, sementara konselor memberikan umpan balik atau feedback, memberikan dorongan dan menyarankan apa yang konseli dapat amati atau dapat lakukan sebelum sesi berikutnya dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka.
Nah, tahap yang kelima yaitu bersama-sama dengan konselor mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah didapatkan dalam mencapai solusi-solusi yang telah direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan rating scale. Dan selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling kelompok, yaitu operant conditioning, fooding, assertiveness dan social skill training, participant modeling, self-control prosedur, dan cognitive contraction. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan kognitif behavioral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.